Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margayudan Surakarta yang pada pagi hari ini mengambil tema Tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa memberikan berkat perlindungan kepada kita. Terbukti Tuhan Allah telah melindungi kita di dalam beristirahat semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar melangkahkan kaki kita kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan penjagaan-Mu semalam, sehingga kami dapat bangun dari tidur pada pagi hari ini dengan menghirup udara segar yang tidak terbatas. Semua ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar langkah kami, maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ayat bacaan diambilkan dari kitab Matius bab 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Ayat bacaan diambilkan dari kitab Matius bab 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Sedangkan ayat pokok diambilkan dari Matius bab 14 ayat yang ke-31. Ayat pokoknya diambilkan dari kitab Matius bab 14 ayat yang ke-31 yang demikian firman Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mengalami keraguan-raguan, kecemasan, atau kebimbangan? Memang harus disadari bahwa bimbang atau cemas tidak akan pernah lepas dari kehidupan setiap manusia. Kebimbangan biasanya datang ketika merasa tidak siap atau tidak ada kepastian. Karena hal tersebut seringkali membuat kita bimbang dan takut gagal. Keadaan sekarang ini seringkali mendatangkan keraguan-raguan dalam hati kita. Namun, bolehkah kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan terus-menerus diliputi kebimbangan? Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh kisah dalam Alkitab yang kita baca saat ini, sesungguhnya kita tidak perlu bimbang atau cemas. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus senantiasa berdoa dan mendoakan kita. Ada pada ayat yang ke-22. Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah meminta didoakan. Ia justru mendoakan kita. Bukankah ini hal yang luar biasa? Seperti yang ada dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yang kedua,
Karena Yesus datang di saat yang tepat, ada pada ayat 23. Kalau kita sudah sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Ia pasti akan menolong kita. Ia tidak pernah terlambat menolong kita. Ia juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi Ia datang pada saat yang tepat. Dan Tuhan tahu kapan saat yang tepat itu. Percayalah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Seperti di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Juga ada di dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat yang ke-11 demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sedangkan yang ketiga, karena Yesus sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita buang jauh-jauh segala kebimbangan dalam hati kita. Ingat, kebimbangan adalah musuh iman. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang. Hadapilah setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita dan percayalah kepadanya. Maka kita pasti akan memperoleh kemenangan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti senantiasa diberkati dan tidak akan pernah dipermalukan dimanapun berada. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin.